Ya, kembali lagi dengan saya di sini nih ya. Dan masih di konten tentang sebat ini ya. Seputar bahas teknik ini. Kita nyalakan dulu sebatnya. Terbakar, hampir terbakar. Di video sebelumnya ya, di part sebelumnya ya, saya sudah sedikit memberikan saran dan informasi ya, dan semoga bermanfaat tentang memilih antara kualitas atau kuantitas ya. Dan di part ini, di video ini saya akan sedikit juga memberikan informasi ya, dan juga preferensi tentang memilih brand yang akan dibeli ini ya. Bisa dibilang masih ya akan ada hubungannya untuk menentukan mana brand yang terbaik. Dan sepertinya sangat tricky sekali ini ya. Dan sebelum lanjut ke brand yang terbaik ya, saya ini mungkin dikhususkan untuk para user, para kaum yang suka bekerja dengan power tools ya, ini ya. Membeli power tools ini ya, saya ini memberikan saran-saran dan tips-tipsnya tuh ya, bagaimana cara memilih brand power toolsnya, memilih tipenya, dan seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin membeli power tools itu hanya untuk sekedar hobi, sekedar punya, atau mungkin ingin berkecimpung di bisnis kerajinan yang memakai power tools itu ya, kan seperti itu. Yang pertama itu ya, kalau ingin membeli power tools itu sebaiknya ya ini seusahakan ya. Semuanya pasti kan sudah punya handphone kan ya. Kalian lihat review-review di YouTube ya, sudah banyak sekali itu reviewer channel YouTube yang membahas tentang review brand power tools ya. Brand power tools menggunakan brand ini, gerinda tangan ini, bor ini, spesifikasinya seperti ini, kenyataan realnya digunakan di lapangan bagaimana, kan masih sudah banyak ya review seperti itu. Itu saran saya yang pertama gitu ya. Terus kalau membeli brand power tools ya, itu kan ada dua pilihan ya, datang langsung ke toko fisik, toko tekniknya, atau mungkin nggak mau ribet, bisa tinggal klik belanja online, kan seperti itu juga bisa. Dan untuk saran saya ini, saya menyarankan untuk membeli datang langsung ke toko fisiknya tuh ya, toko tekniknya langsung ya. Kenapa? Karena satu, kita bisa melihat secara langsung real produk yang ingin kita miliki, ingin kita beli ya, kita lihat real ya, kita bisa rasakan ini genggamannya di tangan bagaimana ya, pas, nyaman, atau mungkin gimana kan kita juga bisa tahu secara realnya ya. Dan untuk tips dari saya nih, tipsnya ini ya, kalau ingin memberi brand power tools itu usahakan yang beratnya ini ya, beban power toolsnya ya, berat produknya itu usahakan bisa dibilang berat lah ya, nggak terlalu enteng atau mungkin gimana itu ya, kok rasanya agak berat gitu ya. Itu kan pastikan membuktikan bahwa sepepat-cepatnya bagian-bagiannya itu kan bisa dibilang berbobot, berkualitas lah seperti itu ya. Bisa saja dari stator atau pelnya itu kan armaturnya itu besar ya, sudah pastikan kalau besar gulungannya pasti banyak, kemudian gigi-giginya itu ya, kalau berat kan pastikan bisa dibilang besi real ya, gak mungkin lah ada power tools yang giginya menggunakan kayu. Kan seperti itu ya. Terus kalau kita beli secara langsung itu kan juga kita bisa bertanya-tanya ya kepada si pemiliknya itu ya, Mas, ini secepatnya ada kan ya. Itu salah satu saran saya itu ya, sebaiknya kalau kalian membeli brand power tools, semestinya harus ada secepatnya. Kalau nanti brandnya tuh power toolsnya rusak kan pastikan harus ada secepatnya, kan seperti itu. Kita juga bisa tanyakan kepada si pemilik toko tekniknya, toko fisiknya, kan seperti itu ya. Kalau membeli belanja online kan kita juga bisa ya mencari ya, ini secepatnya, ini brand ini ada apa enggak, kan seperti itu ya.
saya akan cari-cari juga sebelum membeli di sini, atau mungkin di toko yang sama akan kita cocok dengan toko ini, harganya mungkin biaya ongkirnya cocok dengan ini. Ternyata di sini juga menyediakan spare partnya itu kan bisa dibilang sangat bagus sekali ya, dia kan seperti itu. Terus kalau semacam ya, ini semisal ini ya, kalau mungkin dulu-dulu minat dengan brand ini tapi kok spare partnya itu bisa dibilang sulit agak dicari ya, mungkin ya. Misal produk A ini ya, kita cari spare part yang A ini ya. Oh iya, ini satu lagi nih ya, mungkin ada orang yang awam yang melihat video ini belum tahu tentang spare part dari Power Tools ya. Spare partnya itu ada satu. Pertama itu nanti saya akan dikirimkan gambar di sini ya. Satu itu gigi illegal gear atau namanya gigi nanas, bisa menyebutnya seperti itu. Kemudian ada as spindle, kemudian ada bearing, kemudian ke bawah lagi ada CB carbon bus, kemudian rumahnya itu ya ada seperti itu, kemudian saklarnya, kabelnya, kemudian yang paling penting itu stator atau pel, kemudian ada anker atau armaturnya seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya di sini ya. Lanjut ke saya tadi, kalau membeli juga harus tahu spare partnya itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur cocok dengan brand ini, tapi kok dicari spare part tentang brand ini kok sulit, kalian bisa menjadikan brand-brand lain sebagai patokannya itu ya. Contohnya gini ya, kalian membeli produk A gitu ya, ternyata kalian cari semisal statornya rusak ya, kalian cari stator A kok sulit, ini nggak ada ya. Kalian bisa pertama bandingkan bentuknya itu ya. Pertama bentuk mesin, kalian bisa bandingkan bentuk mesin A ini ya, bentuk mesinnya itu kok sama seperti brand yang B. Nah, kemudian ada brand B ini juga mengeluarkan spare part di bagian statornya itu ya. Kan kalian kan perlu stator untuk bagian yang A itu kan ya, bagian spare part brand yang A ya. Brand dan A dan B itu sama, bentuknya hampir sama. Tapi kemungkinan besar bagiannya ini ya, ini kemungkinan besar spare partnya itu juga hampir sama ini ya. Jadi kan kalian bisa mencari menjadi preferensi juga kan seperti itu. Dan untuk sebagai patokan ini ya, ini mungkin sebagai menurut saya pribadi ya, patokannya itu ya, brand-brand yang sudah pasti mempunyai spare partnya itu ya, itu biasanya brand-brand yang juga mengeluarkan produk-produk spare partnya dan kemudian juga mengeluarkan hand toolnya gitu ya. Seperti contohnya ya, seperti produk DCA itu kan ada armatur di merek DCA, kemudian ada hand tool di merek DCA kan juga ada, power toolnya juga pasti ada, kemudian merek apalagi modern, nah itu kan pasti ada spare part modern, power tools modern, kemudian hand tool modern kan juga ada gitu ya. Terus kemudian di Pro itu kan juga mengeluarkan armatur, juga mengeluarkan power tools, juga mengeluarkan spare partnya, juga mengeluarkan hand toolnya itu kan seperti itu. Hand tool itu mungkin ada yang belum tahu juga ya, hand tool itu alat yang membantu pertukangan lah, seperti itu, seperti palu, kemudian tatah, kemudian obeng, kemudian ya masih banyak lagi lah, tang, kemudian seperti itu. Mati ini. Seperti itu. Jadi kan kalian bisa menjadikan preferensi ya, seperti itu ya. Ada merek modern, kemudian CCA juga ada, kebanyakan spare partnya juga ada. Terus kemudian Wipro itu juga ada ya, spare partnya kebanyakan ada. Kalau kalian membeli brand tapi yang bukan merek yang saya sebutkan tadi, tapi kok bentuknya hampir sama, ini sekali lagi kemungkinannya lagi spare partnya juga hampir sama. Tapi ini bukan jaminan ini ya, bukan jaminan. Oh iya, ini menambahkan yang tadi itu ya. Ini juga menyarankan sebagai patokannya itu salah satu brandnya itu brand Ryu, itu juga bagus itu ya. Dia juga mengeluarkan spare partnya, juga mengeluarkan hand toolnya, tapi hand toolnya itu bukan merek Ryu ya kebanyakan.
malah merek Taekiro. Wah, mungkin sini ada yang belum tahu ya. Ya semacam apa itu ya, kerjasama dua perusahaan atau mungkin induk perusahaan dan anak perusahaan tuh saya juga kurang paham ya, antara Ryu dan Taekiro itu ya, tapi semuanya itu hampir sama lah itu ya, semacam satu saling kerjasama lah, simpelnya seperti itu. Kemudian bos juga bisa jadi preferensi patokan juga bisa. Terus kemudian brand Makita itu kan ya sudah banyak lah produk-produk spare part, kemudian hand toolnya itu kan sudah banyak ya produk-produk Makita itu ya. Kemudian terus ya ini satu lagi nih, kalau ingin membeli brand power tool itu ya, itu usahakan jangan tergiur harga yang murah. Nah ini mungkin ada yang tertarik, oh ini brand bisa dibilang brand kelas menengah ke atas lah gitu. Tapi harganya kok di bawahnya pasaran. Nah kan kasarnya seperti itu ya. Kalian juga jangan langsung tertarik, langsung wah ini pasti ini langsung kita beli, langsung beli kan, jangan. Jangan seperti itu ya. Kalian harus cek dulu ini beneran AC produk dari brand tersebut atau ini barang KW atau mungkin bahkan palsu, kan juga ada kemungkinannya kan seperti itu. Kan biasanya kan brand-brand yang ada KW-nya itu kan pasti kan brand kelas menengah ke atas lah, masa brand kelas ke bawah ada KW-nya kan, secara kan harganya kan bisa dibilang masa KW dengan yang ori hampir sama kan, pasti ada selisih gak jauh lah kan, pasti kan seperti itu ya. Soalnya saya pernah menemukan kasus ini ya, ada brand KW, brand KW sih, ada brand tapi produknya itu bukan asli dari brand tersebut ini ya, bisa dibilang ini produk KW ini ya, produk palsu kan seperti itu. Terus ini tips dari saya ini ya, cara menentukan ini produknya asli dari brand tersebut apa enggak itu ya. Pertama, satu, kalau kalian datang ke toko fisik ya, kembali lagi ke toko fisik ya, kalau belanja offline, belanja langsung ya, kalian sudah pasti melihat produknya tersebut ya. Biasanya itu kalau asli dari produk tersebut itu tulisan brandnya itu timbul, biasanya timbul ya, timbul sih, bukan stikeran, timbul tok ya, seperti itu. Misalnya merek A, brand ABC ya, brand ABC itu tulisan ABC itu timbul, bukan stikeran ya, seperti itu. Kemudian dari beratnya itu kan pasti sudah kerasa ya, masa brand kelas menengah ke atas itu kok beratnya kalau sudah dibilang enteng ya itu ya. Mungkin yang ada ya sudah pengalaman, sudah mempunyai brand mungkin produk-produk brandnya itu di rumah kan sudah tahu rasa perbedaannya ya. Dan di rumah brandnya asli, tapi kok saya mau beli baru lagi kok rasanya beda, beratnya beda, kan pasti kan kerasa ya. Itu mungkin yang sudah punya. Kalau mungkin yang belum awam sekali itu kan ya kelihatan dari satu itu pasti dari toknya itu ya, jadi patokan lah itu ya. Kalau toknya ini timbul pasti ini kebanyakan asli lah, kebanyakan asli. Terus kalau yang stiker ya itu kebanyakan pasti ya kebanyakan pasti bisa dibilang KW ya kan, seperti itu. Terus kemudian dari apa lagi ya, tulisannya itulah ya, pasti kan ada tulisannya itu ya, spesifikasinya. Kalau ini bisa dibilang kok nggak rapi atau mungkin gimana, kagak ya, bisa dibilang kok semacam asal-asalan pasangnya, itu kan bisa menjadi preferensi ya. Kalau ini agak diragukan ini asli apa enggak kan, seperti itu. Dan satu lagi ini mungkin agak sedikit informasi ini ya, kan biasanya ada produk brand, misalnya produk A lah ya, produk A kan saya akan di stikernya ada tulisan spesifikasi kayak RPM, kemudian bar, kemudian kapasitasnya itu ini untuk bor ini sampai 10 mili bla bla bla, kemudian ada kode serinya itu kan ya, kan dan seperti itu. Kan ada sana made in by lah, itu kan mesti kan agak sedikit kalau ingin detailnya kan seperti itu ya. Misal produk A ini ya, ini kan produknya ini berasal dari Jepang, tapi kok ini made in by semacam
mungkin ada Thailand, mungkin Malaysia, atau mungkin Cina lah kan. Mungkin bagi orang yang anu kan agak ragu loh, kok ini band ini kok, tapi kok buatannya di sini kan, seperti itu. Kalau mungkin yang awal tadi saya bicarakan, kalau ini mungkin tulisannya timbul, tulisan bandnya timbul, kemudian bukan stikeran, atau mungkin beratnya itu bisa dibilang kok normal seperti mesin-mesin produk-produk lainnya tuh kan, mungkin ini ya juga produk aslinya dia, bukan produk KW atau bukan mungkin produk palsu ya. Kemungkinan itu made in-nya itu karena saking besarnya perusahaannya juga bisa dia. Ini produksinya bukan produksi lain di negara lainnya, bukan di negara asalnya kan, seperti itu kan juga bisa, untuk menghemat biaya pengiriman lah, seperti itu kan. Negara Indonesia ini ya, kalau impor dari, anggap saja dari Jepang lah kan, seperti itu kan jauh. Kemudian kalau misalnya produksi ini kan asal dari Jepang, kemudian buka perusahaan lagi, produksinya lagi di negara tetangga, mungkin Malaysia atau mungkin Thailand atau gimana kan, jadinya kan mempersingkat biaya pengirimannya, ongkos kirimnya, biaya kirimnya itu kan jadi semakin lebih sedikit kan, seperti itu kan juga bisa ya kan, seperti itu. Terus kembali ke saran saya selanjutnya itu, kalau bisa membeli brand itu yang ada service centernya itu ya, service centernya itu ya. Kalau di sini di daerah saya ini, untuk service center yang asli service center brand ini tuh sangat jarang sekali ya, malah kayaknya itu tidak ada itu ya. Yang ada itu semacam mobil brand tersebut lah, mobil apa itu namanya dia, mobil tapi yang berhenti di depan salah satu toko teknik ya, misalnya Produka ya. Produka ini ada mobilnya di sini kan, dijual spare-partnya, kemudian power-nya kan dipajang kan, seperti itu ya. Itu biasanya saya punya service center lah, seperti itu, tapi bukan tokonya, tapi semacam mobil ya, mobil perusahaan lah, seperti itu. Itu mungkin juga jadi referensi kan, seperti itu. Ya ini jangan lupa sambil minum ya, ini kopi es es kopi. Tadi kan sudah saya berbicara tentang kalau menentukan brand ini asli atau enggak lewat kita datang langsung ke toko fisik lah. Kalau mungkin agak ribet lah, pengen beli lewat online ya, kalian mungkin bisa lebih teliti lagi, cek detail produk tersebut ya, mulai dari deskripsi produk, kemudian cek juga gambar-gambarnya, detail-detailnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini brandnya timbul atau enggak tulisannya, kemudian ini stiker spesifikasinya seperti apa, kemudian kalian lihat juga ini ulasannya dari pembeli-pembeli yang sudah membeli sebelumnya itu kan, bisa dilihat ya seperti apa, ini oh ini asli, ini kan bisa kelihatan kan, seperti itu. Kalau kalian mungkin masih ragu ya, kalian bisa juga chat si penjual ya, penjual online ini, minta kirim produk foto produk realnya, produk terbaru kan, bisa seperti itu. Nanti kan sudah saya membahas tentang produk-produk, tentang spesifikasinya kan, seperti itu. Terus kalau dulur-dulur masih mungkin agak ragu ya, ini brand ini ada spare partnya atau enggak, atau mungkin bla 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 atau gimana, kalian mungkin bisa cek di bawah ini ya, ini ada agak spare partnya, kalau saya mau beli brand ini, produk ini, tipe ini, kalian mungkin bisa tanyakan di bawah ya, saya akan coba membantu. Kalau mencarankan, oh ini ada produknya, oh ini saya agak ragu, ini gimana, saya akan coba membantu di bawah sini ya, di kolom komentar ya, seperti itu. Terus balik lagi ke yang pertama tadi kan, tentang apakah brand ini terbaik, apakah brand yang terbaik itu jatuh ke apa. Ini menurut saya pribadi, ini ya, saya pribadi ya,
kalau menurut saya ini kan percuma ya kalau kita membeli brand power tools tapi kok ternyata spare partnya itu sulit, kan ya kayak gimana ya, kayak ya gimana kan seperti itu ya. Mungkin di daerah sana nih, oh ini brand bagus terkenal bla bla bla, kalian beli set set set, ternyata di tempat kalian itu kok spare partnya sulit, kemudian kok performanya nggak seperti spesifikasi yang ditulisannya, kan seperti itu kan ya bisa dibilang kan ya percuma kan ya, rugi ya kan seperti itu. Dan menurut saya tuh brand yang terbaik itu tidak bisa mencakup semua jenis power tools ya. Mungkin brand A ini produk-produk gerinda tangannya ini bagus-bagus kan juga bisa, tapi itu burnya itu kan enggak, kadang ada yang mengalahkan brand B nya ini mengeluarkan produk burnya itu, drillnya itu bagus-bagus kan juga seperti itu. Jadi kan tidak bisa jadi mungkin, tidak bisa jadi patokan kalau brand yang A ini produknya bagus, brand yang B ini produknya bagus semua, kan bisa jadi kan tidak bisa menjadikan patokannya. Kok sulit sekali saya berbicaranya ini ya. Harus minum dulu ini kan seperti itu.